Bismillah, kali ini kita melihat atau membahas tentang SWOT analisis dan beberapa contoh juga untuk UMKM. Dan nanti ada metode yang kita pakai juga bagaimana untuk menggunakan SWOT itu untuk UMKM. Di samping juga tentang apa itu SWOT sebenarnya, kemudian proses menganalisis SWOT-nya. Di samping juga ada kalau dari yang kita ketahui memang stand for SWOT itu dari Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat. Kemudian nanti ada contoh yang ada internal external factor juga yang terkait, di samping juga bagaimana menjalankan SWOT tadi untuk small business gitu ya, karena apakah perlu, sebetulnya menjadi pertanyaan besar, apakah perlu untuk small business, untuk MKM itu untuk menganalisis tentang SWOT. Namun kita melihat bahwa sebetulnya adalah SWOT analisis itu adalah bagaimana kita mengevaluasi sebuah misalnya project atau sebuah bisnis, apakah itu cuma 2 orang, apakah itu sampai ribuan orang, itu tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Sehingga sebetulnya SWOT itu bisa dipakai untuk semua analisis SWOT itu untuk semua project atau untuk perusahaan yang skala besar maupun skala kecil. Namun tentu di situ berdasarkan tiap level dari misalnya level direktur dengan level manager atau level fungsional, tentu dia perspektifnya beda dalam menganalisis tentang SWOT tadi. Mari kita lihat. Nah, kita mulai dengan apa itu yang dimaksud dengan SWOT. Seperti kita ketahui, SWOT itu stand for Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat ya. Ada nanti metriknya. Kalau kita lihat misalnya strength itu adalah uh, elemen-elemen atau komponen-komponen yang membuat sebuah project atau sesuatu perusahaan itu yang memang di situ lebih baik. Misalnya kalau compare, baik itu intangible, misalnya kalau intangible itu perusahaan seperti brand attribute, kemudian unique selling proposition USP, kemudian juga human resource atau strong leadership, atau team, great engineering team. Nah, itu adalah di strengths. Kemudian weaknessesnya yaitu tentang faktor-faktor atau elemen-elemen yang mana menjadi tantangan karena memiliki kekurangan di situ, misalnya dalam hal skill dari SDM-nya misalnya, kemudian finansialnya, kemudian batas-batas karena memang keuangan yang terbatas, eh, kemudian mungkin juga bisa dikaitkan dengan perusahaan yang lain. Jadi perusahaan misalnya di perusahaan A itu relatif lebih, cara budgetnya lebih rendah daripada perusahaan B. Kemudian yang berikutnya adalah yang O, opportunity, itu adalah bagaimana mengembangkan sebuah ide baru misalnya, kemudian new market tentang demografik misalnya, atau geografik yang segmentasinya, atau behavioral atau psychological, dan itu bisa meningkatkan, improve sales, kemudian membuat grow dari perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah threat. Threat itu adalah bagaimana resiko perusahaan itu untuk sukses ya, untuk tumbuh, untuk sukses, baik terkait dengan munculnya kompetitor, misalnya perubahan dari regulasi pemerintah, misalnya terkait dengan misalnya eh, interest rate yang meningkat. Nah, itu menjadi financial risk, menjadi penting. Kondisi yang sekarang pandemik itu adalah threat. Nah, setelah melakukan SWOT itu sendiri, hal yang lain perlu dipertimbangkan yang disebut dengan EE, EE factor atau internal external factor. Karena melihat bahwa di samping SWOT analisis, bahwa banyak perusahaan itu yang mensandingkan dengan internal dan eksternal.
factor. Kita lihat misalnya strength dan weakness itu dalam lingkup internal, kemudian karena bisa dikontrol oleh perusahaan, bagaimana perusahaan itu. Nah, kalau di eksternal itu berarti dia uncontrol dari perusahaan atau dari tim kalau di project itu sendiri. Misalnya di situ faktor-faktor eksternal itu nanti bisa dikategorikan dengan PES itu ya. PES itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi. Perubahan teknologi itu juga perubahan yang cepat dari teknologi itu bagaimana perusahaan-perusahaan mampu untuk mengadopsi perubahan teknologi itu untuk perusahaannya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di market. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk menjalankan sebuah analisis dari SWOT tadi. Jadi di situ matrik itu kita lihat dengan misalnya memberikan beberapa pertanyaan. Kalau misalnya sudah disusun matrik, apa yang customer sukai dari produk tersebut misalnya, kemudian apa yang perusahaan lakukan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya, kemudian brand attribute yang paling positif itu apa, kemudian unit selling proposition-nya itu gimana, kemudian dari menjawab pertanyaan tersebut tentu nanti misalnya tentang atribut audiens yang paling disukai misalnya untuk sebuah brand misalnya di situ ada macam-macam. Ada fun, intelligent, clever, alternative, kontroversial, cutting edge, helpful, friendly, funny, creative, powerful, slick, influence, dan lain sebagainya. Nah, ini positive brand attribute. Misalnya, ada lagi itu promosional, formal, educational, objektif, punya peran yang penting, trustworthy, energetic, knowledgeable, encourageable. Nah, untuk kelemahan atau weaknesses itu item-itemnya bisa misalnya menggunakan customer yang tidak sukai terhadap produk, kemudian problem atau komplain yang selama ini sering diberikan feedback dari customer. Kemudian kenapa customer melakukan cancel pembelian, datang di web tapi dia tidak check out. Kemudian apa yang kompetitor lakukan lebih baik, kemudian negatif brand atributnya apa saja dari yang tadi, kemudian tantangan apa di sales misalnya, di salesnya, dan resource apa yang misalnya dari kompetitor itu menjadi lebih lebih bagus. Nah, itu yang misalnya kalau dilanjut di setelah itu ada PES analysis, lebih ke eksternal memang. Di samping SWOT itu ada PES analysis. Di situ bagaimana kita melihat bahwa misalnya political tentang stabilitas, tentang perubahan hukum, copyright tentu kalau di China itu copyright yang kita membuat sesuatu produk inovatif tapi serta-merta banyak produk tiruannya. Kemudian labor law menjadi penting, trade law, foreign invest, proper security. Kemudian di ekonomi itu adalah GDP per kapita, purchasing power parity, interest rate menjadi penting, inflation itu juga menjadi penting, exchange rate juga untuk ekspor impor, stability ekonomi, unemployment rate-nya yang tinggi apa rendah. Kalau tinggi berarti dia growth ekonominya juga berdampak, dan itu tentu berdampak kepada penjualan, consumer confidence, labor juga, trade balance payment. Kemudian sosial itu demografi nanti terkait dengan segmentasi, sosiologi, social culture itu juga bagaimana lifestyle itu misalnya untuk apa namanya di India merubah misalnya Nestle merubah kultur dari India itu sangat susah untuk merubahnya untuk kebiasaan breakfast misalnya dengan menggunakan gandum karena kebiasaannya bukan gandum. Kemudian
education menjadi penting. Semakin tingkat pendidikannya semakin tinggi, tentu dia pemahaman yang lebih informatif, kemudian lebih hal-hal yang lebih safety, human development index juga karena terkait dengan pengembangan SDM, kemudian teknologi, perubahan teknologi yang sangat cepat, inovasi, skill yang dimiliki, kemudian apakah mampu atau mau menerima perubahan-perubahan teknologi itu, tentu tiap nation atau tiap masyarakat itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Nah, sekarang tentang metrik dari SWOT analysis metrik, misalnya terkait dengan strength ya. Kita ambil contoh untuk UMKM. Apakah perlu untuk UMKM itu untuk melakukan analisis SWOT? Saya pikir tidak ada batasan dari size perusahaan dan lain sebagainya. Kita ambil contoh di kekuatan itu, misalnya kita isi tentang apa yang kita lebih baik UMKM-nya. Misalnya dari sisi biaya, nanti di contohnya macam-macam. Kemudian yang unik resource yang dipunya, yang kedua di sini. Kemudian kemudian kekuatan dari Anda dibandingkan dengan kompetitornya. Yang ini juga melihat bahwa eh, yang resource-nya paling sedikit, misalnya SDM-nya yang sedikit, tentu karena UMKM tidak memiliki yang banyak. Kemudian improvement yang kurang cepat mungkin. Kemudian itu dibandingkan yang lain gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat misalnya di di opportunity-nya itu adalah tren, itu bagaimana kita melihatnya sebagai keuntungan, advantage, kemudian merubah strength-nya itu menjadi opportunity, dan juga kalau di trade itu misalnya dari competition dibandingkan competition. Nah, kita lihat contohnya untuk MKM. Nah, ini dia contohnya untuk MKM, misalnya untuk strength-nya, dia adalah respon yang lebih cepat karena manajemennya yang hierarkinya tentu tidak terlalu rumit ya, layernya tidak banyak. Kalau misalnya sambil contoh toko Abel dibandingkan dengan misalnya toko yang lebih besar seperti Superindo, Indogrosir, maka pengambilan keputusan itu tentu agak lambat kalau perusahaan besar dibandingkan dengan retail yang kecil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat lebih baik dalam pelayanan customer, good customer care. Karena tentu dia itu eh, diri sisi segmennya mungkin tidak terlalu besar. Jadi khusus mahasiswa UTM aja tertentu saja yang ke sana sehingga lebih hafal terhadap satu persatu dari mahasiswa yang beli di sana dibandingkan misalnya Indogrosir yang marketnya sangat banyak, tentu agak susah untuk mengcapture dan menyapa atau mengetahui satu persatu dari customernya. Kemudian tentu bisa menggunakan reputasi di pasar, bagaimana niche, tentu di niche market itu lebih memahami niche market saja. Jadi bagaimana Abel itu, toko Abel itu hanya untuk di UTM saja, di mahasiswa UTM saja itu berkonsentrasi di mahasiswa UTM saja tanpa harus berkonsentrasi untuk banyak perusahaan yang lainnya. Nah, banyak banyak universitas, maksudnya universitas yang lainnya. Nah, itu menjadi eh, lebih fokus dari yang kecil ya, size-nya kecil. Samping juga kelebihannya perubahan yang sangat cepat tadi terkait dengan perubahan tren, misalnya karena tren itu di era digital semakin cepat berubah. Viral, misalnya viral di TikTok, di Likee, di short video lainnya. Kemudian overhead cost-nya jadi lebih rendah, biaya AC tidak punya, diambil pakai kipas sama pakai apa namanya, dipakai pakai apa namanya, pakai tidak perlu yang lainnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Superindo, misalnya dia overheadnya tentu lebih tinggi, sehingga tentu bagaimana membuat eh, lebih baik dalam value untuk customer dalam hal price. Nah, dalam hal price-nya, dalam hal yang lebih mudah. Itu yang dilihat dari strengths. Kalau dilihat dari weaknesses, misalnya contoh untuk UMKM itu tentu dia reputasi yang lebih kecil. Misalnya Abel itu untuk mahasiswa UTM sudah sangat populer, tapi untuk mahasiswa UB misalnya
Universitas Bangkalan, Universitas Brawijaya, dia nggak tahu Abel itu mana ya. Tapi Superindo everywhere, Indomaret, Alfamart tentu karena reputasi yang bagus. Kemudian staff yang sedikit. Nah, itu kalau punya problem, misalnya ada staffnya cuma dua, di kasir cuma dua, terus satunya lagi panas misalnya sakit. Nah, tentu sudah tidak bisa berjalan secara normal. Kemudian yang berikutnya cash flow-nya juga sedikit untuk melakukan ekspansi misalnya untuk macam-macam misalnya untuk melakukan eh, promo atau melakukan potongan harga dan sebagainya. Peluangnya di UMKM tentu dia adalah bagaimana untuk expand market. Misalnya Abel itu bisa expand di cloning, hanya Abel itu sendiri berhasil di UTM, kenapa tidak bisa berhasil di Unira misalnya dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah yang punya policy untuk mengencourage dari UMKM itu bertumbuh besar. Adanya misalnya kebijakan untuk di bank-bank pemerintah, misalnya Bank Jatim, misalnya untuk mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang rendah. Kemudian kalau dilihat lagi, sebetulnya small is beautiful. Dibandingkan misalnya Superindo sama Indogrosir, kalau misalnya ada teknologi, mereka tidak serta-merta bisa untuk berubah secara cepat karena berdampak kepada alokasi budget yang sangat besar. Nah, di small business itu, MKM itu bagaimana menerapkan teknologi basic saja, teknologi basic, dan perlu yang premium, karena itu lebih free dan tersedia secara online. Namun nanti duit kala sudah memiliki pertumbuhan perusahaan yang berkembang dan marketnya yang sangat besar, tentu baru penggunaan teknologi yang tidak sekedar basic plan, tapi juga premium atau lebih dari itu. Kemudian thread-nya tentu eh, perkembangan teknologi yang sangat cepat itu belum tentu diadopsi oleh UMKM ya. Selama ini banyak kita lihat di sana. Kemudian kemudian apa namanya fokus pada biasanya itu dia di market position yang memang kecil saja gitu. Kalau kasus sekarang misalnya di Abel itu marketnya ditelang saja, begitu telang itu mahasiswa banyak yang tidak kos lagi. Nah, di situ sudah sangat signifikan terhadap penjualan, penurunan penjualan dari tokonya, dari barang-barang tokonya. Nah, tentu agak beda dengan misalnya Superindo yang ada di mana-mana, itu bisa substitut di satu daerah yang minus, tapi daerah lain yang bisa menutupin kekurangan dari eh, namun di sini memberikan gambaran bahwa sebetulnya dari analisis SWOT itu tampil metrik di sini bahwa bisa dikerjakan tidak hanya di perusahaan dengan 100 atau 500 SDM, tapi dua orang pun project atau UMKM itu bisa untuk melakukan SWOT analisis dengan metrik contoh yang seperti ini masih.